Tuh, ini jalan lintas Sumatera. Lintas Sumatera, tapi ini lintas timur ya. Lintas timur. Kondisinya ini ya, karena ini bukan yang tol ya. Ini jalan lintas yang lama, lintas timur yang lama. Ya, kondisinya tetap bagus ya. Apalagi kalau cuaca terang, ini kebetulan tidak hujan ya. Udara juga cerah ya. Dan ini kondisi kira-kira tengah hari ya. Kalau tengah hari memang tidak terlalu rame ya, karena mobil-mobil truk yang mengangkut barang dari Jakarta ke Medan atau Jakarta ke Aceh ya, itu biasanya berangkatnya itu pagi ya, kalau di sini ya pagi. Sedangkan yang dari Aceh atau Medan mau ke Jakarta itu biasanya sore itu baru sampai di sini. Ini jalan antara ini sobat ya, antara Riau dengan Provinsi Jambi ya, antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. Tapi wilayah ini sudah masuk di Provinsi Jambi ya. Ini sudah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya, tepatnya di Tungkal Ulu, dan sebentar lagi nanti masuk di Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi. Jadi perjalanan kalau dari sini sampai ke kota Jambi itu diperkirakan, kalau cara yang cepat normal ya, itu dalam waktu 2 jam. Tapi kalau aku barangkali ya sekitar 3 jam lah ya, 3 jam ya, karena kita santai sambil refreshing ya, menikmati jalan gitu ya. Ini enggak ada musik-musiknya ya. Gitu. Kalau ada, biasanya kan di jalan itu pakai musik gitu ya, biar agak ngilangin ngantuk nih Mas Bro. Ya. Nah, jadi untuk sobat-sobatku ya yang ke luar ya, yang di luar negeri. Nah, ini sobatnya. Nah, ini ya, ini perbatasan kabupaten ya. Itu sudah nampak gapuranya ya. Nah, inilah batas dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke Kabupaten Muaro Jambi. Jadi ini tadi pas masuk ini di Kabupaten Muaro Jambi ya. Nah, sekitar 2 jam atau 3 jam lah nanti itu sudah bisa masuk ke kota Jambi. Nah, ini Mas Bro ya, situasinya agak lengang ya, tengah hari, jadi enak nih Mas Bro ya, tidak begitu ramai ya. Tapi oh ya nih Mas Bro ya, terutama yang membawa kendaraan apa ya, truk ya, kendaraan truk yang membawa muatan yang berat ya. Kalau di daerah ini antara Jambi ke Kabupaten Tunggal Ulu ya, di Tunggal Ulu ya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu jalannya banyak tikungan dan banyak pendakian ya. Jadi untuk kapasitas muatan, nah itu supaya diperhitungkan dengan kemampuan kendaraan alias kemampuan mesinnya. Jangan sampai nanti di pendakian itu ya mobilnya tidak sanggup naik
karena banyak tikungan-tikungan pendek ya, banyak tikungan-tikungan patah. Itu terutama di daerah Merlung ya, dari Merlung ke Tanjung Tayas, ke Tanjung Tayas sampailah ke daerah Pelabuhan Dagang. Nah kalau di Pelabuhan Dagang itu jalan sudah mulai datar ya, datar. Tapi nanti menjelang masuk ke perbatasan Riau, setelah lewat di Selensen, itu mulai lagi banyak bukit-bukit, banyak pendakian, banyak tikungan-tikungan yang pendek ya. Jadi untuk pengendara ya, terutama yang membawa muatan berat ya, supaya kapasitasnya disesuaikan dengan kemampuan kendaraan. Nah sekarang untuk pengendara pribadi ya, pengendara pribadi yang terutama yang bukan travel maksud saya ya, yang mobil-mobil minibus non travel lah ya, itu harus hati-hati ya, karena meskipun jalan ini nampaknya lengang ya, nampaknya agak sepi dan tempatnya agak lebar, tapi ada beberapa bagian ya yang tiba-tiba merupakan tikungan tajam ya, atau pendakian yang terlalu tinggi ya, sehingga kecepatan kendaraan harus betul-betul diperhatikan ya, karena namanya ini lintas timur ya, sudah tentu banyak kendaraan berat ya, truk, tronton, bis ya, bus maksudnya ya, bus ya, itu tujuan mulai dari Jakarta ya, Lampung, kemudian Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, bahkan sampai ke Aceh ya. Nih sobat ya, ini review aku beberapa kilo ya, kendaraan yang akan melintasi jalur lintas Sumatera, khususnya antara Jambi dengan Riau ya, supaya lebih berhati-hati ya. Jangan sampai dalam kondisi ngantuk ya masih tetap berpengendara. Kalau bisa waktu ngantuk ya usahakan istirahat ya. Nih ya, sobat bisa melihat ini ya, banyak tikungan-tikungan tajam dan banyak kendaraan yang tiba-tiba muncul ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menyalip atau memotong kendaraan ya, betul-betul harus diperhatikan ya, karena ya namanya jalan raya yang cukup lebar dan bagus ya, licin maksudnya ya. Kecepatan kendaraan kadang-kadang terlalu tinggi ya, sehingga sewaktu-waktu ada kendaraan yang tiba-tiba muncul di suatu tikungan, kita bisa ya lepas kendali ya. Seperti ini ya Mas Bro ya. Ini contohnya ya. Nah ya, jadi hanya beberapa detik saja ya kendaraan sudah mulai kita berpapasan ya, baik yang dari depan maupun yang menyalip dari belakang. Nah ini Mas Bro ya, semoga video aku ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang hobi traveling secara pribadi ya, atau keluarga gitu ya, supaya betul-betul ya. Tuh ya sobat bisa melihat ya, apalagi yang memakai kendaraan roda 2 itu, kendaraan bermotor ya, anak-anak sekolah yang kebetulan berada di wilayah itu, berkendara tanpa helm misalnya seperti itu ya, dan kelengkapan kendaraan juga ya inilah ya, kondisinya tuh ya. Coba itu kalau kita lihat itu anak-anak
sekolah seperti itu ya, sudah tidak pakai apa ya, peralatan kendaraan yang lengkap, kemudian naik kendaraan ya, loh nih ya, coba nih pemirsa nih ya, yang seperti ini nih ya, kita sebagai pengendara roda 4 ya, supaya lebih berhati-hati. Nah ini ya, kemudian di sini juga nih terlihat nih ya, ada gundukan-gundukan apa itu, tanah ya. Ini sebagian tanah ini diangkut keluar sebagai penimbun ya, sebagian juga didatarkan, ada rencana pembangunan. Kalau kita lihat kondisi apa ya namanya ini, lintasan-lintasan ini ya, dari tahun ke tahun ya, ini memang selalu dalam rehab ya, dalam perbaikan ya. Seperti trotoar itu ya, trotoar itu ya, kanan kiri ya, itu kelihatannya. Nah, kenapa ini perlu aku review ya sobat ya? Ya sebentar lagi kita kan akan memasuki bulan puasa nih. Bulan puasa ya, otomatis nanti akan hari raya. Hari raya Idul Fitri. Biasanya para keluarga, sobat-sobat itu ada yang berencana untuk mudik ya, untuk mudik atau pulang kampung ya waktu berhari raya ya. Yang ingin mudik atau pulang kampung, nah ini dapat memberikan referensi ya, atau informasi ya, bahwa kondisi jalan bagus ya. Mudah-mudahan sampai hari raya Idul Fitri nanti ya masih tetap bagus, dan mungkin ya malah lebih bagus karena selalu dalam perbaikan. Nah ini sobat ya. Nah tambah lagi nanti kalau ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan tahun depan nanti jalan tol Sumatera itu ya nanti betul-betul terrealisasi ya, sehingga jarak tempuh semakin dekat. Asik juga ya. Nah, seperti ini kan sudah turun naik. Nah pada waktu naik di sana pun turun. Nah karena di sana turun jadi di bukit itu ya, dari sini dari bawah, jadi kendaraan yang ada di depan itu tidak kelihatan ya. Nah jadi jalan sini ada sebagian tapi tidak banyak ya sobat ya, hanya beberapa titik saja lah ya. Itu hampir sama kondisinya dengan jalan dari provinsi Jambi ke provinsi Sumatera Selatan ya, atau dari Jambi ke Palembang. Itu ada di daerah yang namanya Sungai Lilin ya. Sungai Lilin itu jalannya bergelombang naik turun ya. Itu juga harus hati-hati ya, karena bergelombang naik turun dan dia terlalu dalam ya. Penurunannya terlalu dalam dan naiknya itu terlalu tinggi ya. Jadi kalau mobil dari dua sisi bertemu di atas itu tidak kelihatan. Nah itu kalau pada siang hari. Nah kalau malam hari tentu hanya dari lampu ya, dari lampu kendaraan. Nah berbeda barangkali dengan jalan yang dari Singkut ya. Nah, dari Singkut itu kalau kita mau ke Palembang tapi kita melalui dari Sumatera Barat ya, dari Padang ke Bangko ya, Bangko atau Merangin, dari Merangin terus ke Singkut atau Sarolangun, terus Bablas ya, Bablas atau lanjut ke Linggau, Lubuk Linggau ya. Itu jalannya lurus sekali ya, hampir sepanjang 100 kiloan itu ya. Nah, ini sobatnya ya, beberapa titik informasi jalan menjelang hari raya ya,
persiapan. Jadi yang ingin mudik ya direncanakan aja, dipersiapkan saja, tidak usah ragu bahwa kondisi jalan di lingkungan yang aku informasikan ini dalam keadaan baik. Nah, demikian ya Mas Bro ya. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Oke, nanti kita lanjut sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.